Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 761, yang datang pada akhirnya akan tiba, dan yang harus berakhir pada akhirnya akan usai. Dalam beberapa hari, Luo Xiu telah menjelajahi seluruh penjuru alam samudera bintang. Setiap tempat yang ia kunjungi mengandung kenangan, ada persahabatan, kasih sayang, dendam, hingga pengalaman mendekati kematian. Setelah meninggalkan Tarsuna, Luo Xiu meninggalkan sebuah metode kultivasi. Dewa Perubahan adalah metode yang ia ciptakan, sebuah teknik tingkat Dewa Iblis yang cukup untuk mencapai puncak alam itu. Meski tingkatan tekniknya tidak tinggi, misteri yang dikandungnya sebanding dengan teknik tertinggi di dunia ini. Hari itu, Luo Xiu tiba di padang tandus di utara dan bertemu dengan Hu Qingqing. Karena invasi dari Mingyang, sekte Hu Qingqing dihancurkan. Namun, ia berhasil lolos dan mengasah tubuh iblisnya hingga mencapai tingkat Dewa Iblis, kakak senior. Hu Qingqing menyapa dengan hormat, mengenali Luo Xiu meskipun ia tidak menunjukkan wajah aslinya. Dulu, Luo Xiu telah menyelamatkan hidupnya dengan memberikan panduan untuk mengendalikan tubuh iblisnya. Meski Luo Xiu tidak sempat mengajarkan seluruh teknik, Hu Qingqing dengan bakatnya yang luar biasa telah mencapai puncak kekuatan di alam ini. Luo Xiu menawarkan kesempatan untuk mengikutinya setelah urusannya di alam samudera bintang selesai. Namun, ia terkejut ketika Hu Qingqing menolak. Qingqing sangat ingin mengikuti kakak senior, tetapi Qingqing lebih ingin mengikuti jejak kakak senior, katanya dengan penuh tekad. Hu Qingqing, dengan tubuh iblisnya yang luar biasa, memiliki pesona alami yang memikat. Namun, hatinya penuh keberanian dan cinta terpendam pada Luo Xiu, yang ia rahasiakan sejak lama. Saat itu, ia tahu Luo Xiu telah dikelilingi wanita-wanita luar biasa, sehingga ia menekan perasaannya dan memilih mengembangkan kekuatannya sendiri. Waktu berlalu, Hu Qingqing menjadi salah satu yang terkuat di alam samudera bintang dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 9. Kini ia memilih jalan sulit untuk mengikuti jejak Luo Xiu, meninggalkan alam ini menuju alam suci misterius dan lebih jauh lagi, meskipun ia tahu betapa sulitnya itu. Luo Xiu terkejut dengan keputusan Hu Qingqing. Ia memahami bahwa jalannya tidak dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain tanpa keberuntungan dan anugerah yang ia alami. Namun, ia tidak mencoba menghentikannya, hanya mengagumi keberanian dan kegigihan wanita itu. Pilihan Hu Qingqing mengingatkan Luo Xiu pada sosok-sosok lain dalam hidupnya, seperti Yan Shiruo yang menghidupkan kembali dua kenangan kehidupan. Ia teringat akan Yan Yu, Hong Fei, dan wanita-wanita lain yang pernah mengisi hatinya. Luo Xiu bertanya-tanya apakah mereka masih bahagia di dunia mereka masing-masing, bahkan ketika dirinya terus berjalan maju. Namun, seperti yang Luo Xiu pahami dalam perjalanan panjangnya, perpisahan adalah bagian dari kehidupan, dan perjalanan setiap individu adalah kisah mereka sendiri untuk diceritakan. Luo Xiu merasa ada terlalu banyak hal yang harus ia lakukan, tetapi ia tetaplah hanya satu orang, dengan kemampuan yang terbatas. Di Tanah Suci, terdapat portal teleportasi ruang menuju alam suci misterius. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah cukup untuk menjelajahi suci misterius, katanya kepada Hu Qingqing. Luo Xiu tidak mencoba meyakinkan Hu Qingqing untuk meninggalkan pilihannya. Setiap orang memiliki jalan mereka masing-masing, dan Luo Xiu menghormati keputusannya. Saat berpisah, Hu Qingqing menatap punggungnya yang perlahan menjauh, dengan sepasang mata yang penuh tekad. Di tangannya, terdapat cincin penyimpanan yang berisi benda-benda luar biasa, jimat formasi yang dibuat oleh Luo Xiu sendiri, senjata tempur dengan kekuatan luar biasa, serta obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini akan menjadi pelindungnya di jalan yang sulit. Ia percaya, suatu hari nanti di 3000 dunia besar, ia akan bertemu Luo Xiu lagi. Sudah saatnya memulai perjalanan. Hu Qingqing berdiri dalam diam, tak tahu berapa lama. Punggung Luo Xiu telah lama menghilang dari pandangannya. Hujan salju perlahan turun, menutupi dunia dengan kesunyian yang dingin, tetapi di hatinya, hanya satu sosok, satu senyum, yang tertanam dalam-dalam. Hu Qingqing akhirnya pergi, melangkah ke Tanah Suci, untuk menghancurkan ruang dan memasuki alam suci misterius. Ia bertekad mengikuti jejak Luo Xiu, hingga hari mereka bertemu lagi. Di sisi lain, Luo Xiu berjalan di padang tandus yang luas, salju menutupi tanah sejauh mata memandang. Ia tiba-tiba berhenti, memandang ke atas, seolah-olah ia bisa menembus ruang dan melihat lubang hitam besar di kedalaman alam semesta. Di kejauhan, portal lubang hitam yang pernah ia segel bergemuruh hebat, formasi yang ia buat bergetar hebat dan hampir hancur. Luo Xiu tahu ini akan terjadi. Setelah ia memerintahkan mundur orang-orang perusahaan dagang Fei yang dengan menggunakan nama Nan Menzong, pasti akan ada keraguan.
Ketika perusahaan dagang Fei yang menyadari sesuatu yang salah, mereka akan mencari cara untuk membuka portal tersebut kembali. Ketentraman ini tidak akan bertahan lama. Sudah saatnya melukis langit dengan darah, gumam Luo Xiu. Ia melangkah menuju bintang-bintang, dan bersamaan dengan itu, tubuh aslinya di desa King Miao juga keluar dari rumah. Saudara, aku akan pergi sebentar, katanya kepada Luo Xiuer. Adik, cuaca semakin dingin, cepatlah kembali, Luo Xiuer berkata dengan lembut, menyelimuti Luo Xiu dengan mantel hangat. Meskipun Luo Xiu tidak lagi takut pada dingin, di mata kakaknya, ia tetaplah adik kecil yang butuh dijaga. Namun, 2 abad waktu telah berlalu. Luo Xiuer hanyalah manusia biasa, tanpa kemampuan untuk melatih seni bela diri. Dengan bantuan Luo Xiu, ia tetap muda berkat pil pemuda, tetapi hidupnya sebagai manusia biasa akan berakhir setelah orang tua mereka meninggal. Itu adalah nasib manusia, kembali ke debu. Luo Xiu tahu, ia tidak bisa melawan waktu dan tatanan alam. Bahkan dengan semua kekuatannya, ia hanya bisa memberi keluarganya beberapa tahun tambahan, tidak lebih. Ini adalah jalan manusia, pikirnya, dengan hati yang berat. Melangkah ke angkasa, Luo Xiu mengembalikan wujud rotasi keduanya, menyatukan 3 eksistensinya menjadi satu. Ketika ia mencapai kehampaan kosmik, segel kekuatannya terbuka, dan kekuatan sejatinya meluap. Dikelilingi oleh fenomena luar biasa, dia adalah perwujudan jalan kosmik yang abadi. Bersambung.